Halo Sobat Bonsai, masih ada yang ingat dengan film Joko Sembung? Hari ini kita akan membuat bahan bonsai dengan konsep Joko Sembung. Jadi ini nanti kepalanya kita potong, ini kita pendekkan ke bawah. Karena apa? Karena pohon ini terlalu tinggi ya kawan-kawan. Kalau dibuat bonsai itu kurang menarik. Dan sebenarnya ini pohon beringin kimeng untuk taman. Ini sudah saya potong, saya buang untuk bahan bonsai kecil. Dan ini akan saya pendekkan dengan memanfaatkan akar gantung yang ada ini. Jadi teman-teman kalau mempunyai bahan bonsai ada akar gantungnya, jangan dibuang dulu ya kawan-kawan. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pola pada pohon itu sendiri. Oke, langsung saja kita mulai membuat bahan bonsai dengan konsep Joko Sembung. Yang pertama-tama kita ambil akar gantungnya ya teman-teman, yang langsung mengarah ke atas, nanti supaya untuk proses pemotongannya itu mudah. Nah, ini sudah kita dapatkan. Nah, seperti ini ya kan. Jadi setelah akar gantung itu diambil, itu nanti proses pemotongannya lebih mudah. Jadi untuk memudahkan proses pemotongan di kepalanya itu. Nah, ini potongan yang kita dapatkan kawan-kawan. Jadi sebenarnya potongan itu ditanam kembali pun pasti hidup karena ada akar gantungnya. Nanti jadinya bukan Joko Sembung tapi Joko Kendil. Ataupun kita carikan dasaran yang bagus. Bisa kita carikan iprik yang bagus, itu bisa. Tapi berhubung saya mulai kecil memelihara pohon ini, sejarahnya kan tahu saya. Jadi saya tidak ingin memisahkan antara batang bawah dan potongan atas itu, karena saya mempunyai prinsip untuk selalu menghormati dan menikmati proses apapun yang terjadi pada pohon yang saya pelihara mulai kecil. Dan keindahan bonsai bukan hanya soal bagaimana pohon itu nanti dilihat menarik, tapi kita juga menikmati proses yang begitu indah untuk kita raba dan kita usap tiap hari. Itu adalah nilai seni yang tidak ternilai. Nah, kemudian kita enakkan posisinya, kita sambung seberapa. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 50 cm. Nanti kan ada pertumbuhan nanti tingginya atau membuat mahkotanya itu bisa cukup 60 cm. Nah, setelah posisinya pas, baru kita potong. Kita langsung nanti kita akan sambung. Nah, ini potongannya ditanam juga masih hidup itu ya kan, karena akar gantungnya juga masih nempel. Nah, ini kita posisikan enaknya seberapa dan modelnya seperti apa, lalu kita bisa menyambungnya. Untuk menyambungnya sebenarnya yang benar kita bor dulu baru kita sekrup, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada, bisa kita
menggunakan paku ya kawan-kawan. Ini saya menggunakan paku untuk merapatkan antara batang bawah dan batang atas. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih salep kambium untuk sambungannya itu, supaya nanti apa? Supaya kambium itu akan terangsang untuk saling menyatu antara batang atas dan batang bawah. Kalau tidak ada salep kambium, kita bisa gunakan odol pasta gigi, itu juga bisa untuk alternatif salep kambium. Nah, setelah itu sambungannya itu kita ikat. Ini saya menggunakan solatif ya kawan-kawan. Jadi solatif itu untuk menyambung pipa supaya tidak ada apa ya istilahnya, penguapan pada bekas potongan itu. Nanti kalau ada penguapan itu bisa membusuk, malah tidak menyambung, malah saling membusuk, nanti malah rusak. Ini saya menggunakan solatif untuk menggunakan pipa ledeng itu, untuk menyambung pipa ledeng supaya tidak ada kebocoran pada bekas potongan itu. Kalau ini maksudnya bocor apa itu, penguapan itu ya kawan-kawan, supaya tidak ada penguapan pada bekas potongan itu, dan penyambungannya nanti juga akan lebih maksimal. Kalau tidak ada ya bisa menggunakan plastik biasa itu, yang penting betul-betul rapat supaya hasilnya maksimal. Nah, setelah itu kita tanam kembali untuk akar gantungnya. Bisa kita pola dengan bentuk yang menarik, bisa juga nanti setelah menyambung itu akar gantung kita buang. Biasanya kalau ada akar gantungnya itu akan berdenggol ya kan, berdenggol membesar yang atas nanti malahan. Itu nanti setelah menyambung akar gantung pasti akan saya buang dan tidak saya pakai, takutnya membesar yang atas, yang kecil malah kalah nanti, yang bawah malah kalah mengecil nanti. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Fungsi akar gantung kita bisa untuk membuat pendek pada pohon itu sendiri, dan sebenarnya juga bisa pohon yang tadi kita potong atas kita tanam kembali itu juga pasti akan hidup. Tapi bagaimanapun juga saya sudah memelihara pohon ini mulai kecil. Saya tidak ingin memisahkan karena saya sangat menikmati proses apapun yang terjadi pada pohon yang saya tanam mulai kecil. Oke, yang belum subscribe mungkin bisa subscribe di channel saya untuk mengembangkan channel ini. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya akhiri, salam bonsai.